intelektual Kristen tahu bahwa Injil ini berasal dari kata Injilion katanya ya, apa namanya, kabar baik ya kan, bahasa Mhm. Yunani. Tetapi kita pernah tahu ya, saya membaca kitab Anda di mana Nabi apa Yesus sendiri berkata-kata bahwa dia menginjili dan dia berkata begitu kepada teman-temannya adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang Yunani, dan dia sendiri orang yang menggunakan bahasa Ibrani. Semestinya Mhm. dia pada waktu Begini Kak. berbicara. Enggak, Ya, nanti saya pertanyaan akan ke saya sana, begini saya akan Kak ke ya. sana. Heeh, Saya heeh, akan heeh. ke sana, saya akan ke sana. Nah, Oke, oke, oke. artinya kami percaya Injil yang dimaksud oleh Al-Qur'an adalah semua firman Tuhan, wahyu Tuhan yang diperintahkan kepada Nabi Isa pada masanya untuk disampaikan kepada Bani Israel. Itulah yang disebut dengan Injil. Nah, kalau kitab yang Anda pegang sekarang yaitu kitab by Lukas, Markus, Matius dan Yohanes dan surat-surat Paulus, itu kalau kalian menyebut sebagai Injil itu hak kalian sebagai umat Kristen, Mhm, tetapi mhm, mhm. bagi kami itu bukan tidak bisa diterima secara 100%. Bagi kami umat Islam ya. Ini saya bicara Ya, ya, konteksnya ya. sebagai seorang muslim Iya. ya. Itu kan ya Tidak bagi bisa Ibu Rita ya. menerima, ya, ya, tidak bisa menerima Injil Bible yang ada sekarang ini sebagai Injil yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam kaidah Islam saja menerima informasi itu, contohnya hadis, itu perlu keilmuan khusus, artinya kami punya standar-standar yang harus dipenuhi gitu. Apalagi informasi yang disebut sebagai kitab-kitab yang datang walaupun dahulu daripada Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an sendiri mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yakzibun. Artinya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, celakalah mereka yang sudah membuat kitab suci dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Celakalah mereka Iya, atas perbuatan mereka, Allah melaknat iya. orang-orang Betul, ini. Nah, betul. jadi Saya artinya saya cukup kami paham tentang percaya. itu, Bu. Ya, Saya cukup paham tentang kami itu, Bu. Tetapi begini, ya. pertanyaan saya kan Mm, begini, di Al-Maidah 4:6 itu mengatakan mm-mm. bahwa kami memberikan kitab Injil kepada Isa. Jadi Iya, kalau Ibu betul. mengatakan bahwa Injil yang dimaksud Al-Quran itu bukan Injil yang saya pegang, Mm-mm. berarti Ibu Rifa mengatakan bahwa Isa sama Yesus itu beda. Tidak. Secara ya, Kalau yang secara kan tidak sudah saya sadar. bilang, sekarang begini. Mm. Apakah Yesua dengan Yesus berbeda? Itu Yesua sama Yesus itu sama. Tapi Oke, kita lalu jangan ke sana kenapa dulu. Tapi kita oh, jangan enggak? ke sana Ya, dulu. kan kita kan saya Yang, menjawab konteks yang saya pertanyaan Bang tanya, Frankie. yang saya Jadi tanyakan, kan saya yang saya tanya, mengalir air saja nih, santai aja. mm, Saya nggak akan mm. kemana-mana. Kita Oh, perlahan-lahan aja biar kita saling memahami ya. Saya juga harus memahami pertanyaan Bang Frankie apa poinnya gitu. Silakan begini Bu, sampaikan secara begini Bu, gamblang begini. biar saya jawab Kalau secara ya, gamblang. kalau Ibu mengatakan bahwa Isa sama Yesus itu pribadi yang sama, Mhm. berarti Ibu harus mengakui bahwa Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah Injil yang saya pegang. Oke, boleh saya bertanya? Begini, tar. Nggak, Tapi tunggu, kalau tunggu. Ibu Nggak, bentar. ini Tapi gini, kalau Ibu Bang mengatakan bahwa Frankie. Tapi kalau Ibu Mm, mengatakan bahwa Isa sama Yesus itu sama, mm, lalu Ibu mengatakan lagi bahwa Injil yang dimaksud Al-Quran itu bukan Injil yang saya pegang, itu mm. tidak berhubungan, tidak itu sudah gimana? Enggak Izinkan itu saya bertanya satu ya. pertanyaan saja, ya, santai aja. Apakah Injil yang diajarkan Yesus ke rumah-rumah ibadah waktu itu adalah Injil Lukas, Matius, Markus, surat-surat Paulus dan Yohanes? Begini, kalau ini No, no, jawab perjanjian saja dulu. Nggak baru, gini, Anda kan bertanya kepada ini saya, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, oh bukan seperti yang kami pegang, Bu Rifa, kata Anda. Lalu saya bertanya balik kepada Anda, apakah Injil yang diajarkan oleh Yesus di rumah ibadat, waktu dia mengajar di rumah ibadat itu adalah Injil Lukas, Matius, Markus, atau surat-surat Paulus? Jawab dulu pertanyaan saya, biar kita tahu Injil apa yang dibawa oleh Yesus atau Isa. begini. Injil itu adalah itu diartikan sebagai kabar baik. Jadi Oke, siapa kalau pemberi waktu kabarnya? itu, Pemberi kabarnya siapa? nah, waktu itu begini dulu. Kalau Ya, maksudnya kita pemberi kabarnya mengatakan, siapa, Bang? nah, kalau pemberi kabar itu waktu itu ya Tuhan Yesus. Dia memberikan Oke, nah Injil di kalau Yesus memberikan kabar,
apa yang dia berikan kabar itu adalah pasti Matius, Markus, Lukas, surat Paulus. Begini. Apakah itu bisa Cek suara dipastikan? saya jelas nggak? Itu Oke, jelas dulu begini dulu ya. Karena di dalam Al-Maidah itu mengatakan bahwa kami memberikan kitab Injil kepada Isa. Ya, jadi begini, Jadi kalau perspektif kitab. menurut Ibu, Tunggu. menurut Ibu Gini, Rifa saya ini, jelaskan ya, dulu nih. Saya jelaskan dulu nih. kita sudah melebar itu, Bu. Kalau kita Enggak, mau saya tetap membahas saya mengcounter apa pertanyaan Anda, Bang Franky. Karena premis yang Anda sampaikan, Anda nggak paham dulu. Anda bilang bahwa Ibu tidak percaya Injil yang kami pegang ini adalah Injil Yesus. Sementara di dalam surah Al-Maidah, Nabi Isa memegang Injil. Berarti Ibu tidak sama begini, antara Bu. Yesus dan Nabi Isa gitu. Yang Saya tanya itu balik begini. pada Anda gitu loh. Yang saya tanya Yang itu diajarkan begini. Yesus itu Lukas, Matius, Markus ini enggak? Yang saya tanya itu begini. Kitab yang dikasih kepada Isa itu kitab yang mana itu? Kitab yang mana? Karena di situ jadi, mengatakan saya bahwa kami memberikan kitab kepada Isa. Yang saya jawab. yang saya bingung ya itu. Kalau Injil itu diterima oleh bangsa pada waktu itu, diterapkan oleh bangsa waktu itu, tidak perlu ada Al-Qur'an. Paham? Kalau Nabi Isa berhasil pada waktu itu meyakinkan Bani Israel untuk diselamatkan dan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa diterima oleh orang pada waktu itu, Nabi Muhammad tidak perlu datang lagi untuk membenarkan, menyempurnakan. Tidak perlu lagi Nabi Muhammad dan Al-Qur'an diadakan. Tandanya karena Al-Qur'an mengatakan, Al-Qur'an membenarkan ada kitab sebelumnya, bukan berarti membenarkan dalam artian benarlah kitab yang kalian pegang, bukan begitu. Tetapi Al-Qur'an mengatakan, tunggu dulu, selesaikan dulu saya biar Anda paham. Nanti Anda nggak paham, Anda jawab lagi, nanti nggak ngerti karena Anda kan konteksnya bertanya ke saya toh. Ya apa, silakan. Ibu gagal paham pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kitab yang Isa pegang itu mana? Injil yang, karena di situ mengatakan bahwa kami memberikan kitab Injil kepada Isa. Jadi saya mau tahu. Kami umat Islam tidak tahu di mana kitab itu. Karena kami sudah punya Al-Qur'an. Ya, jadi masalahnya premisnya di mana? Dan di situ mengatakan bahwa kitab itu ada cahaya kehidupan, mengisi cahaya kehidupan. Iya benar, Anda tunggu, stop. Berhenti dulu memberikan premis biar saya jelaskan. Anda sedang menyimpulkan Al-Qur'an saya. No. Tapi saya Bang Franky, iya, tapi Anda menyimpulkan Al-Qur'an saya seolah-olah apa yang di Al-Qur'an itu seperti yang Anda pahami, padahal yang di Al-Qur'an tidak seperti yang Anda pahami. Saya jelaskan dulu. Izinkan saya menjelaskan dulu. Saya tidak pernah menyimpulkan. Saya tidak pernah menyimpulkan. Iya barusan, makanya barusan. Izinkan, boleh saya bicara dulu? Yang saya simpulkan itu apa, coba Ibu? Iya, boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Ya, maaf Bu ya, saya tidak pernah menyimpulkan kitab. Tetapi Anda tidak sadar menyimpulkan. Boleh saya bicara? Izinkan saya bicara? Boleh? Begini Bu, kan ayatnya mengatakan kayak gitu. Makanya saya bertanya. Nah itu dia, ayatnya mengatakan begitu. Anda ngerti nggak bahasa Arab? Saya tanya. Anda mengerti bahasa Arab? Oke, Anda ngerti bahasa Arab nggak? Begini Bu, orang yang tanya, Anda ngerti bahasa Arab? Oke, sorry. Begini, Anda ngerti bahasa Arab? Begini, orang yang menafsirkan kitab itu bukan orang goblok. Itu adalah orang-orang yang sekolah tinggi. Apa tafsiran dari Alkitab kami? Apa tafsiran dari surah Al-Maidah yang Anda pahami? Begini. Saya orang Indonesia, saya membacakan apa yang ada. Anda salah paham antara terjemahan dengan tafsiran. Tolong berhenti kalau Anda tidak paham. Antara terjemahan, tafsiran itu berbeda, Bung. Ya, terjemahan adalah terjemahan dari sebuah frasa bahasa Arab atau bahasa asing diterjemahkan. Penafsiran itu beda lagi. Ibu Rifa mau mengatakan di terjemahan salah, itu bukan urusan saya. Inilah sukanya. Dengarkan saya bicara dulu. Sore, kalau begini kita tidak bisa diskusi dengan baik, Bang Franky. Saya mohon Anda dengarkan saya dulu. Yang pertama, Anda mengatakan kalau seandainya saya mengatakan Alkitab yang kalian pegang sekarang bukan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, maka Anda menyimpulkan saya membedakan antara Nabi Isa dengan Yesus. Itu enggak ada. Itu poinnya Anda sendiri yang buat. Sementara begini, saya mengatakan kami umat Islam, tunggu dulu, saya belum selesai. Nah ini saya mau mencoba jelaskan agar Anda paham bahwa apa yang Anda pikirkan itu tidak benar gitu loh. Nah kemudian ketika saya mengatakan Al-Quran kami mengatakan, Allah katakan ketika Isa ibnu Maryam itu ada yang menurunkan Injil kepada Isa ibnu Maryam itu
adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang kami tidak punya kepentingan, kewajiban untuk mengatakan Injil itu di mana sekarang, karena faktanya ketika Lukas membuat kitab suci, dia mengatakan bahwa banyak orang yang sudah mencoba untuk mengumpulkan atau membuat kitab, dan saya mencoba menyelidikinya, kata Lukas, dan saya membuat buku untuk Theophilus. Pertanyaan saya, itu Lukas menyelidiki apa? Ada yang diselidiki oleh Lukas. Kemudian yang perlu Anda ketahui, pertanyaannya, apakah Yesus itu berbahasa Yunani atau berbahasa Ibrani ketika dia menginjili? Karena justru Septuaginta, kitab-kitab kitab PB kalian, sorry bukan Septuaginta, PB kalian itu berbahasa Yunani, sementara Yesus berbahasa Ibrani. Lalu kalian bertanya kepada kami mana Injil yang asli? Kan lucu, sementara kami sendiri tidak punya kepentingan mengatakan Injil asli di mana, karena kami sudah punya Al-Quran, karena percaya Al-Quran sebagai firman Tuhan terakhir, dan kami percaya Begini, bahwa baginda Rasulullah membawa kebenaran, gitu loh. Jadi tidak begini, ada ibu gak sebenarnya paham lagi pertanyaan saya. Anda yang gagal paham tentang Al-Quran, karena Anda Begini, cuma menjadikan terjemahan lalu Anda maknai begitu saja, karena Islam tidak begitu. Kaidah di dalam Islam ketika membaca Al-Quran itu punya penafsiran. Nah, rujuk satu nama, Anda mendapat tafsiran Al-Quran dari siapa? Ibnu Katsir, Jalalain. Ayo sebutkan kepada saya, apa tafsiran surat Al-Maidah itu? Jangan terjemahannya. begini. Kami bukan umat terjemahan ya. Kami bukan Ibu umat terjemahan, mengatakan sorry. bahwa terjemahannya salah. Jadi ibu mengatakan bahwa terjemahannya salah. Adakah saya berkata Jadi ibu seperti mau itu? mengatakan, Adakah saya berkata iya. seperti itu? Terus apa yang salah? Jadi apa salahnya kalau Anda baca cari apa yang ada? tahu apa itu penafsiran, apa itu terjemahan. Coba belajar dulu. Anda cari tahu di Google aja deh, nggak usah jauh-jauh. Apa yang dimaksud dengan terjemahan, Begini, apa yang dimaksud penafsiran. Jangan disamaratakan, Mas. Bang. Terjemahan dan penafsiran itu berbeda. Ibu dengar dulu. Ibu Ya, mau Anda nggak mengatakan selesai. beda. Sebelum kita lanjut, coba jawab pertanyaan saya, apa yang disebut dengan penafsiran dulu. Begini dulu, Bu. Ibu mau mengatakan Nggak beda. mau, saya nggak mau. Anda nggak ngerti. Api Anda panjang lebar bicara. Apa yang disebut penafsiran dulu? Nggak, jelaskan kepada saya apa penafsiran dulu. Saya nggak mau jauh-jauh, sementara angka 1 aja Anda nggak tahu. Anda mau belajar 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 aja Anda nggak tahu itu apa. Coba. Itu bukan urusan saya. Jelaskan penafsiran. Dengar. Lah? Itu bukan urusan saya. Yang bukan urusan Anda. Yang saya baca apa yang ada. Paham nggak? Ya, Saya baca karena nggak bisa. Kalau Al-Quran nggak bisa begitu. Al-Quran punya kaidah membacanya. Anda bisa bahasa Arab? Ya, Anda bisa bahasa Arab. Cek. Anda bisa bahasa Arab? Jelas nggak, Udi? Jelas. Tunggu Goldian, bentar Goldian. Anda bisa bahasa Arab nggak? Anda ngerti gramatikal bahasa Arab? Gimana kalau saya mau ngomong ibu ini potong-potong? Dengar sama, Anda juga. Saya mau menjelaskan kepada Anda. Tolong jelaskan kepada saya apa arti penafsiran, apa arti terjemahan. Jelaskan dulu. 2 itu saja, nggak usah jauh-jauh dulu ya. Terserah ibu. Mungkin ibu mau aku mengatakan jawab bahwa dulu, penafsiran boleh nggak, itu salah. Bentar Goldian. Kita jelaskan dulu sama Bang Franky. Bang Franky ini salah paham antara terjemahan dengan penafsiran gitu ya. Dia mentafsir terjemahan, bukan mentafsir Al-Quran itu. Itu kesalahan ibu dia mengatakan, gitu. Kalau ibu mengatakan bahwa terjemahannya salah, ibu langsung ke orang yang menerjemahkan itu. Jangan membuat narasi. Tunggu, bentar Goldian, sabar. Jangan memframing perkataan yang saya tidak katakan. Itu memfitnah namanya ya. Saya tidak pernah mengatakan terjemahan salah, tapi Anda mentafsir terjemahan karena Anda tidak mengerti antara terjemahan dengan tafsir, bedanya aja Anda nggak tahu. Coba jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan penafsiran. Begini Bu ya, begini. Apa yang disebut dengan penafsiran? Kalau tidak bisa jawab, Anda cari dulu jawabannya. Anda coba belajar lagi apa yang dimaksud penafsiran, apa yang dimaksud terjemahan. Baru datang lagi kepada saya membawa narasi-narasi tentang Al-Quran. Karena mohon maaf, Al-Quran itu tidak bisa ditafsir dari terjemahan saja, karena kami bukan umat terjemahan, ya. Kami bukan umat terjemahan. Saya lebih saya senang begini. Terlalu saya lebih senang kalau kita diskusi di YouTube dan kita pakai waktu dan kita pakai aturan. Kalau di sini saya rasa tidak ada aturan. Boleh. Jadi diskusi
diskusi kita tidak Enggak, ada. sebelum Iya. Anda mau diskusi, saya mau tanya dulu apa itu penafsiran. Simple banget pertanyaan saya. Jelaskan kepada sedikit tuh saya. nih, boleh? Ya, Begini, silakan itu Ibu silakan lari Goldian, kemana? silakan. Bang Franky, Awalnya suara saya itu Ibu lari kemana-mana. Kita jangan lari kemana-mana. Loh, Tapi gimana mau nggak lari? Saya ini gini, Anda mau bicara tentang hukum fisika, sementara Anda tidak mengerti apa itu atom. Anda nggak ngerti dasarnya dulu. Jadi debatku sih. Oke. Ya, Jadi begini aja, silakan Bu. Goldian. Begini aja, Tunggu, Bu, ya. Franky, bentar Franky. Silakan Goldian dulu bicara. Bentar Franky, kamu sabar dulu. Lanjut Goldian. Gini kan, konteks Pak Franky di sini kan bertanya. Nah, kalau kami menjawab, Pak Franky tolong diem dulu. Nah, pertanyaan yang Pak Franky tanyakan itu kan di Al-Maidah bahwa Isa itu menerima kitab Injil. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kitab itu berasal dari Tolong jelaskan itu Pak Goldian. Iya, dengar dulu. Ya, diam dulu. Kitab itu dengar dulu. berasal dari kata ba, yang artinya itu ketetapan. Jadi Allah memberikan ketetapan pada Isa dan kepada seluruh nabi. Nah, ketetapan yang diterima seluruh nabi itu tidak pernah berupa teks, tidak pernah berupa kertas, tidak pernah berupa buku. Nah, jadi Nabi Isa itu menerima firman Allah, konteksnya itu oral. Seperti Pak Franky bisa cek di dalam Yohanes 17 ayat 8. Isa mengatakan bahwa segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi ketetapan yang diterima Isa itu secara oral. Begitu Pak Franky. Contoh di dalam Lukas 20 ayat 1. Maaf, Pak. Dikatakan, yang seperti itu terus, Pak Franky konteksnya bertanya di sini. Tidak jelas, Mak. Suara Bapak jelas, Mak. Ya, Yohanes 17 ayat 8. Coba Franky dengarkan dulu apa yang dijawab oleh Goldian. Karena dasarnya pun kamu harus tahu. Gini, kamu sudah mencoba mentafsir Al-Quran. Selesaikan dulu. Cek suara udah Pak Goldian, maksudnya jelas. Ya. Oke, gini saya moderator aja. Silakan saya kasih waktu Goldian 2 menit, nanti Franky tanggapi 2 menit. Silakan Goldian 2 menit dari sekarang. Oke, aku jelasin dikit ya dari pertanyaan Pak Ferry. Semoga suaraku keras. Nah, yang ditanyakan tentang kitab Injil di dalam Al-Maidah ayat 6. Nah, kata kitab itu berasal dari kata kataba yang artinya ketetapan, di mana Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu menerima ketetapan dari Allah. Bukan hanya Nabi Isa doang, Pak Franky, ini perlu digarisbawahi. Seluruh Nabi itu menerima ketetapan dari Allah. Contoh Musa dan Ibrahim, suhufi Ibrahima wa Musa, itu yang pertama. Nah, ketetapan yang diterima Yesus dari Allah itu bukan berupa buku atau bukan berupa biblos, tetapi firman Allah yang diberikan kepada Yesus, lalu Yesus menyampaikan kepada Bani Israel. Itu dalilnya ada di dalam Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka semua itu mendengar. Contoh lagi. Begini Pak Goldian, kalau ambil dalil itu ambil dari kitab Al-Quran. Karena tidak, artinya kalau abang mau menjelaskan Isa dengan habis itu mau mengambil penjelasan dari Alkitab itu saya tidak cocok. Jadi kalau Pak Goldian menjelaskan Isa, ambil dalil dari Al-Qur'an gitu. Tolong didengerin dulu Bang Franky. Gitu. Karena kan kalau abang menjelaskan tentang Isa, suara Goldian baru ambil kecil sekali. Suara Goldian kecil. Jadi gini, tadi saya sudah beritahu sama Franky. Franky sebelum belajar sebelum debat di StreamYard belajar dulu debat di sini ya. Nanti biar kalau di YouTube nanti yang nonton lebih banyak lagi. Jadi gini, tadi saya sudah kasih waktu 2 menit saya bilang kan, Franky diam dulu, serap dulu apa yang disampaikan Goldian. Kalau mau menyanggah nanti setelah waktu Franky. Oke, sekarang Goldian saya kasih sekitar 10 menit lagi lah. 10 menit kok 10 menit. 10 menit ya. Oke, suaraku udah keras nih. Cek. Oke. Kok 10 menit kok banyak kali. 2 menit lagi deh. 2 menit lagi aja kok 10 menit. Oke, suaraku udah jelas belum Uni? Ya. Silakan Goldian bicara. Nanti Franky tahan dulu biar berjalan dengan bagus. Katanya kan mau diskusi. Kalau diskusi itu
Kamu bertanya, saya menjawab. Apapun pertanyaan saya, kalau kamu keberatan, sanggah dengan data juga, jangan dengan asumsi. Nah, jadi kalau kamu tidak mengerti, saya jelaskan dulu tentang penafsiran, terjemahan. Itu saya harus jelaskan dulu ke kamu, biar kamu nggak terlalu jauh tapi nggak paham Sekarang gitu. Oke, begini, Goldian saya mau silakan. bertanya. Nanti Nah, Bang dulu, jangan Franky, begini. saya Itu bentar. pendapat saya kamu. belum Saya bertanya jelasin kepada dulu. Pak Goldian. Nah, Ya, Tadi sekarang sudah, kamu kan apa yang Pak tentang Goldian Al-Maidah. jelaskan itu sudah poin ke tengah itu. Dari iya, awal saya tolong mau dengerin bertanya dulu. Kan di kepada sini Pak Oke, Goldian, konteksnya apakah banyak. Isa bisa sama kasih Yesus itu waktu 2 beda? menit dulu. Iya. Oke, Frankie dulu, Goldian. Nah, Frankie dulu, Oke. silakan Frankie 2 menit. Silakan nah, Frankie 2 menit. begini, Silakan. saya tidak sampai 2 menit, Bu. Saya bertanya Ya, aja berarti. silakan. Nah, jadi kalau pertanyaan saya kepada Pak Goldian, kira-kira Pak Goldian, menurut Pak Goldian itu Isa sama Yesus itu beda atau sama? Ya, langsung jawab aja Pak Goldian. Kalau Pak Goldian sudah habis jawab, bilang silahkan. Jangan pakai waktu. Udah. Oke, diem dulu ya Udah? Pak Franky. Oke, Jangan silakan motong. Goldian. 2 menit dan Frankie tolong untuk tidak memotong biar Goldian juga fokus menjelaskan karena kamu bertanya, maka pertanyaan harus dijawab. Oke, standby Frankie, silakan Goldian untuk menjawab. Bentar, aku cek suara. Besar kan ya, Uni, suaraku? Kecil, Nggak pakai kecil, ini suaranya ya? kecil. Agak Suaranya agak kecil. kurang sih. Kurang Bentar, sih. handsetku mana ya? Ntar, aku cari handset. Cari handset dulu, oke. Jadi intinya saya coba latihan dulu Frankie sebelum nanti di YouTube, di Zoom atau di stream ya. Sekarang kalau bertanya konteksnya, maka Goldian akan menjawab. Oke, jadi yang Cek Aduh, suaraku Goldian. gimana, Uni? Oke, aduh jelek. Buka dulu, ada sakit telinga. Buka dulu. Udah, gini gimana? Cek. Oke. Silakan. Oke, saya kasih waktu katanya tadi 2 menit. Frankie tidak mau ambil. Sekarang Goldian maksimal apa ya? Usahakan semaksimal mungkin disampaikan 2 menit saja, nggak usah lama-lama. 2 menit dari Oke. sekarang. Suaraku udah besar kan ya? Ini. Oke, sip. Oke, Bang Franky tolong jangan dipotong. Pertanyaan pertama, apakah Yesus dan Isa itu sama? Sama. Cuma berbeda pronunciation atau pengucapan. Yesus diterjemahkan Dekatkan dari bahasa lagi. Yunani. Dekatkan lagi ke Ya. mulutnya. Cek, Yesus itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata isos. Sedangkan Isa diterjemahkan dari bahasa Aramaik dari kata iso. Jadi 2 pengucapan yang berbeda tetapi pribadi yang sama. Contoh Yakobus sama James, itu secara pengucapan berbeda tetapi merujuk kepada pribadi yang sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya tentang kitab Injil ya, di dalam surat Al-Maidah bahwa Isa itu diberikan kitab. Kata kitab itu berasal dari kata kataba yang artinya ketetapan. Jadi bukan hanya Isa doang yang menerima ketetapan, tetapi seluruh nabi itu menerima ketetapan. Itu yang pertama dari segi bahasa Al-Quran ya Bang Franky. Terus gimana cara Isa menerima ketetapan? Begini Pak. Tunggu dulu, jangan dipotong. Saya kasih waktu 2 menit ya, Goldian. Harus Tapi saya dihargai. tidak Frankie bertanya nanti. itu. Saya tidak pernah bertanya tentang Enggak, Al-Maidah 46 itu. apapun nanti kamu tidak setuju baru disanggah ketika waktu kamu. Jangan disanggah ketika seseorang sedang berbicara. Itu di dalam dunia diskusi itu tidak baik. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak menguasai apa yang sedang kita diskusikan. Ayo lanjut Goldian, nanti sekitar 1 menit, oke, 1 menit lagi. Ya tolong jangan dipotong ya Bang Franky. Malah Anda menunjukkan Anda tidak memiliki etika dalam diskusi. Saya lanjutin dan saya ulangin. Isa diberi kitab Injil, itu ada di surat Al-Maidah, itu memang betul. Nah, yang perlu kita pahami, kata kitab itu artinya apa? Kitab berasal dari kata kataba yang artinya ketetapan. Jadi Nabi Isa itu menerima ketetapan dari Allah. Bukan hanya Nabi Isa, seluruh Nabi menerima kitab atau kataba yang artinya ketetapan. Nah, Allah memberikan ketetapan bukan berupa buku Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, thank you Goldian. Waktunya sudah habis. Oke, 2 menit untuk Frankie ya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Silakan. Oke, terima kasih ya. Nah, yang saya tanya, kan Pak Goldian kan bahwa Isa sama Yesus itu beda. Suaranya Sama ya. putus-putus. Tadi Pak Goldian Suaranya mengatakan putus-putus. bahwa Isa sama Yesus itu sama.
Iya ya. Nah, saya mau pengen yang pertama, saya pengen tahu dulu apa yang dimaksud oleh Injil di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu selalu menyebut Injil, Injil, Injil. Ya, jadi saya mau tanya apa yang dimaksud oleh Injil itu? Injil itu yang mana? Nah, dan saya mau bertanya kepada Pak Golian. Udah 2 Di situ kan pertanyaan tadi itu apa yang dimaksud Injil? ada Injil itu yang mana? Apa ada lagi pertanyaan? iya, Berarti 3 maksudnya pertanyaan. begini, maksudnya begini. Injil yang Al-Quran maksud itu Injil yang mana? Oke, itu sudah dikatakan tadi Injil Ya, yang mana yang disebut dengan Injil? ya. Apa itu Dan Injil? Oke, apalagi? dan di dalam Al-Maidah itu mengatakan bahwa kami memberikan kitab Injil kepada Isa. Mhm. Jadi saya mau pengen tahu kitab yang Isa pegang itu ya kitab yang mana gitu. Oke, berarti tetap pertanyaan yang sama ya. Injil yang di Al-Qur'an itu Injil yang mana gitu ya? Oke, dirangkum Goldian. Pertanyaannya bisa dipahami Goldian? 2 Bisa. menit untuk Goldian Oke. menjawab. Silakan, 2 menit. Bang Franky itu tadi sudah saya jawab. Oke, 3 bahwa menit menjawab. Isa- 3 menit menjawab. Karena tadi Franky bertanya 2 menit, 3 menit menjawab. Nanti Oke. kalau Franky mau menjelaskan, saya kasih 3 menit juga. Silakan 3 menit dari sekarang. Itu betul ayatnya, Isa diberikan kitab Injil oleh Allah. Ya, kata kitab itu berasal dari kata kataba yang artinya ketetapan. Itu dicatat biar nggak ditanya lagi. Yang poin yang kedua, bukan hanya Isa yang diberi kitab atau ketetapan oleh Allah, tetapi seluruh nabi itu juga diberi Dekatkan lagi ketetapan. Goldian. Mikrofonnya dekatkan lagi. Suaranya kecil. Tes gimana? Kurang jelas suaranya. Besarkan volumenya semua kalau perlu. Udah Ayo loh cepat. ini. Oke. Silakan. Cek ini udah besar ya. Oke, silakan. Ya, saya ulangin ya. Benar itu Isa diberi kitab Injil oleh Allah. Kata kitab berasal dari kata kataba yang artinya ketetapan. Itu dicatat. Terus yang kedua, bukan hanya Isa yang diberi ketetapan oleh Allah. Banyak, seluruh nabi juga diberi ketetapan. Contoh, di dalam Sabbihisma Rabbika itu di ayat terakhirnya dikatakan Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim juga menerima suhuf atau ketetapan. Nah, ketetapan Allah yang disampaikan kepada para nabi itu diterima secara oral. Contoh, di dalam surat An-Nisa juga mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Itu juga paralel di dalam Matius 15:24. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat daripada Bani Israel. Contoh lagi, Yesus menerima ketetapan dengan cara apa? Itu juga dicatat oleh Injil Yohanes di dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan buku atau kitab yang jatuh gedebuk dari langit. Seluruh nabi dari Musa, dari Adam sampai Nabi Muhammad itu menerima ketetapan yang ketetapannya itu disampaikan secara oral. Itu Bang Ferry. Oke, 2 menit aja dipakai, silakan mungkin ditanggapi nanti bukan Ferry, Franky ya. Iya, begini. Jadi pertanyaan coba secara ini dijawab Goldian. Pertanyaan Franky adalah Injil itu kitab yang mana gitu loh. Intinya gitu, dia pengen tahu Injil itu yang di dalam Al-Quran itu kitab yang mana. Sebenarnya itu poin pertanyaan dia yang saya tangkap tadi kalau tidak salah. Mungkin bisa dibenarkan Franky? Iya. Nanti Ya. kali break kalau Pak Golian ini ya cari jaringan dulu. Soalnya kurang jelas saya mendengar tadi ya. Nah, saya mau ini apa dulu. Kalau menurut saya Pak Golian mengatakan bahwa Isa sama Yesus itu pribadi yang sama, saya tidak setuju. Karena saya dari kecil di dalam Alkitab itu tidak pernah menyebutkan nama Isa, dan dari kecil itu saya tidak pernah tahu tentang Isa itu siapa. Nah, saya baca di Alkitab juga tidak pernah menyebut itu Al-Quran dan menyebut Nabi yang akan datang. Nah, itu maksud saya. Kalau abang mau mengatakan bahwa Isa dengan Yesus sama, saya tidak setuju. Karena Isa itu dilahirkan di pohon kurma
dan tidak disalib, diserupakan. Sedangkan Yesus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Jadi kalau abang mau mengatakan bahwa Tuhan Isa dengan Yesus itu pribadi yang sama, saya tidak setuju. Sama sekali saya tidak setuju. Saya belum setuju. Meskipun di ayat Al-Maidah itu mengatakan bahwa kami memberikan kitab Injil kepada Isa, dan Injil yang ini menurut pengertian saya ya, Injil yang saya pahami itu adalah Injil yang saya pegang, Matius, Markus, Lukas. Tetap saya tidak setuju bahwa Isa dengan Yesus itu pribadi yang sama, karena perbedaannya sangat beda jauh. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu diserupakan, bukan disalib. Sedangkan di dalam Alkitab itu bahkan di kitab sejarah dunia pun saya pernah baca bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Dan kalau kalian mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, saya mau bertanya kepada kalian, kata salib itu keluar dari mana? Dan tolong jelas sebutkan salah satu orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan dengan Isa. Kurang berapa menit, Frankie, Uni? Itu aja. Oke, 2 menit lewat 1 ya, 2 menit lewat sedikit ya, 2 menit. Oke, karena pertanyaan Frankie saya coba rangkum. Yang pertama, Frankie tidak sepakat bahwa Isa dengan Yesus itu sama. It's okay, itu adalah keimanan masing-masing. Terkait keimanan kita tidak masalah ya, Goldian ya.